Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Eh, kita akan segera berdoa dulu toh ya. Tolong nanti dulu, kita berdoa dulu. Aku mau. Iya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tolonglah kami supaya Roh Kudus sendiri yang bekerja membuat kami mengerti akan firman-Mu. Amin. Aku mau makan kue dulu loh. Kita kan mau cerita firman Tuhan. Aku mau makan tuh. Oh ini ya. Ya ampun, Tongin. Ini itu juga itu punya aku semua lah. Tong sama Ting nggak kamu kasih? Enggak, aku makan sendiri. Loh. Masa gitu? Harus belajar memberi dong. Mau pakainya. Gini, sekarang Tongin dengar cerita dulu ya. Nanti lihat. Aku sudah nggak tahan. Iya, nanti makan. Setelah itu lihat dulu ceritanya ya. Lihat dulu ceritanya, baru makan. Bisa nanti habiskan ya. Janji ya. Iya ya. Aku mau. Nah sekarang duduk yang baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tongil semuanya ingin makan sendiri. Tapi kita tidak bicara soal makan kue. Adik-adik kita bertemu dengan satu tokoh penting, yaitu Bapak Paulus. Bapak Paulus dan teman-temannya mau pergi ke Italia. Teman-temannya datang untuk membawa perlengkapan Paulus. Kasih roti, kasih makanan untuk perjalanan Paulus. Mereka ada yang bawa kue, membawa roti, membawa baju, banyak hal. Dan Paulus dengan tawanan yang lain serta beberapa teman ikut, dan di dalam perahu ini Paulus mulai masuk ke dalam perjalanannya jauh sekali melewati laut yang luas. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah mereka mengadakan perjalanan, tiba-tiba di tengah-tengah itu ada ombak yang besar. Wah, lihat tuh. Wow, perahu yang tadinya tenang dan baik tiba-tiba turun satu badai yang besar sekali menghantam perahunya Paulus. Semua orang yang ada di situ, mau prajurit, mau nakoda, mau tawanan, mau Paulus, mau temannya, semuanya pada ketakutan karena ombak yang begitu besar dan suara gemuruh, suara petir, suara halilintar keras sekali dan membuat orang tolong, kita nanti mati. Adik-adik yang dikasih, coba lihat ombak itu, sangat dahsyat sekali. Paulus tidak takut untuk mati karena Paulus tahu Tuhan Yesus menyertai, karena dia pergi diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Paulus pergi jadi tawanan karena Injil. Pasti Tuhan tolong dia. Ombak yang begitu besar ini, perahu tadi yang kecil, coba dari perahunya yang kecil ini, cuma segini. Ombaknya begitu besar, perahunya naik turun, kenapa yang lain baru naik lalu, kenapa biar besar lalu, perahunya tak mau lompat, mau tenggelam, semuanya pada teriak. Bahkan teman-temannya Paulus yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah berkata, Paulus, kita sudah tidak punya harapan, kita akan mati semua. Paulus tiba-tiba terdiam. Adik-adik, apa yang dilakukan Paulus? Dia kemudian masuk ke dalam satu ruangan di kapal. Apa yang dilakukan? Coba perhatikan. Paulus berdoa. Dan dia berdoa, Tuhan,
Engkau yang mengutus aku untuk pergi memberitakan Injil-Mu, supaya orang percaya kepadamu diselamatkan. Engkau pasti akan menolong kami. Wah, semua orang yakin dengan doanya Paulus. Ada yang tidak, bahkan mungkin masih banyak yang tidak. Mereka karena takutnya mereka tidak ada yang bisa berkata amin. Semuanya pada takut. Dan tiba-tiba dia yang dikasih Tuhan, malam hari Tuhan mengirim malaikatnya. Malaikat itu, dia yang dikasih Tuhan, datang kepada Paulus. Dia melihat malaikat itu, dan ada orang temannya yang tidur sama-sama Paulus yang tertidur di situ melihat malaikat, dan Paulus lihat temannya takut. Malaikat itu tiba-tiba berkata, Paulus, jangan takut. Engkau harus menyaksikan Injil ke Kaisar. Engkau harus ke Italia, karena Tuhan menolong kamu dan Tuhan menolong teman-temanmu. Jangan takut. Tiba-tiba malaikat menghilang, dan itu Paulus secara sadar. Paulus disertai Tuhan. Paulus tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Paulus terus percaya, dan orang-orang pada waktu itu berhari-hari, adik-adik, nggak apa-apa, lapar. Tapi Paulus berkata, jangan takut, karena tadi malam ada malaikat datang mengunjungi aku. Jangan takut, kita semua akan selamat. Percayalah, karena malaikat Tuhan diutus untuk menyelamatkan. Tadi malam dia berkata kepadaku dan menyelamatkan kita semua. Dan tiba-tiba semua orang menjadi percaya oleh perkataan Paulus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Paulus juga melihat mereka capek dan letih, lapar. Paulus kemudian mengambil roti dan dia berkata, Bapak, teman-teman, ayo kita makan. Karena sudah berhari-hari kamu takut dan ombak yang begitu besar. Sekarang roti yang dibawakan oleh teman-temanku beberapa hari yang lalu, ayo kita makan bersama. Paulus mengambil roti, mengucap syukur dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau Allah, Engkau yang memelihara kami. Sekarang kami mau makan. Terima kasih. Mereka tiba-tiba diberi roti oleh Paulus dan mereka makan. Dan ombak makin besar, dan tiba-tiba setelah makan, kapalnya kena hantam ombak, hancur dia. Semuanya pecah. Orang-orang mau melarikan diri, tidak bisa. Dan Paulus berkata, jangan melarikan diri, semuanya akan selamat seperti kata malaikat. Ayo, yang bisa berenang, berenang. Yang bisa pegangan potongan kayu, pegangan potongan kayu. Karena Tuhan tidak membiarkan kami binasa. Mereka percaya perkataan Paulus, karena perkataan itu dari Tuhan. Dan malaikat akan sanggup jaga orang percaya. Paulus dan teman-temannya, lihat adik-adik, Paulus yang berenang, adik-adik. Waduh, dengan temannya ada yang pegang kayu, ada yang Paulus berenang, ada yang maksudnya ada yang tapi semuanya selamat karena Paulus percaya malaikat Tuhan menyertai orang percaya. Karena itu Paulus makin yakin memberitakan Injil kepada Kaisar. Dan Paulus, adik-adik yang dikasih Tuhan, lihat terakhirnya, iya, Paulus selamat berkata, lihatlah, kita semua selamat karena Tuhan Yesus yang melindungi kita semua. Seperti kata malaikat itu, Tuhan betul-betul mengasihi kamu semua. Karena itu percayalah kepada Injil
Injil, maka engkau semua yang berdosa akan beroleh pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seluruh keluargamu. Hari itu Paulus bersukacita karena Tuhan menguatkan dan meneguhkan berita Injil. Dan adik-adik, sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Duh, Tomil kenapa? Aku juga. Tuh, tadi kan makan roti. Aku sekarang nggak ikut lagi. Oh, kenapa? Kalau teman-temannya Paulus saja tadi bagi-bagi rotinya untuk Paulus, dan Paulus telah memberi untuk teman-temannya yang kesulitan. Aku juga mau belajar. Tomil itu baik, tetapi yang paling baik apa yuk? Bagi-bagi kue? Bukan. Bagi-bagi roti? Bukan. Apa? Memberitakan Injil. Percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, dosamu akan diampuni dan diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu akan diampuni, dan kamu akan percaya Yesus yang menyelamatkan dan Dia berkuasa. Tadi yang berarti yang menyelamatkan Paulus dan teman-temannya itu Tuhan Yesus. Iya, kalau kamu percaya diampuni, kamu diselamatkan, tapi kamu juga disertai. Ya, mau? Nah, tapi tidak maunya kalau ada roti, ya. Iya. Nah, adik-adik, tadi kita belajar firman Tuhan. Sekarang kita belajar ayat hafalan. Ya, oke. Kami sekarang duduk dulu ya di sini yang baik ya. Oke, kita akan belajar ayat firman Tuhan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita belajar ayat hafalan. Nah, ini ada barang kita ya. Lihat di sini ya. Ada anak yang beginilah gitu ya. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil. Nah, perhatikan ya. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil. Paulus lakukan apa tadi? Pergi, taat, memberitakan Injil, berdoa, menguatkan teman-temannya, bagi roti untuk teman-temannya, semuanya di situ karena hatinya mengasihi mereka. Bagaimana Paulus bisa mengasihi? Karena berita Injil. Adik-adik, karena berita Injil, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus mengasihi orang-orang. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. 1 Korintus 9 ayat 23. Nah, segala sesuatu lakukanlah untuk berita Injil. Karena Tuhan mengutus kita menjadi pemberita Injil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sekarang masuk ke dalam apa? Aktivitas. Iya. Nah, apa aktivitasnya? Kertas kosong, teng. Iya. Kertas kosong itu lipat jadi 2. Dilipat yang baik. Nah, begini nanti bentuknya khusus. Oke, bentuknya begini. Nah, ditaruh seperti ini, betul. Tapi ditulisi. Tulisannya apa? Singkat aja. Beritakan Injil. Nah, tulisannya di sini ditulisi beritakan Injil. Nah, kita taruh nanti di meja. Beritakan Injil seperti Paulus, seperti teman-temannya, seperti orang percaya yang lain. Kamu disertai,
Karena Tuhan ingin semua orang mendengar Injil. Dan kita diminta memberitakan Injil. Mau dikasih hiasan sini, mau kasih gambar yang lucu, wajahnya nggak boleh. Masuk memberitakan Injil sambil gini. Ya takut semua. Ya kamu? Nggak boleh ya. Mau dikasih bunga? Nggak apa-apa. Semuanya dikasih hiasan yang bagus. Kita mau memberitakan Injil. Ya, ditaruh di meja yang ini. Nah, bagus kan? Iya. Nanti adik-adik buat yang bagus, dikasih warna yang baik, lalu ditaruh di meja supaya tidak terbang. Nanti kita kasih bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, Tongil, kita sudah menyelesaikan. Jadi ayat hafalan sudah dan aktivitas sudah. Sekarang kita berdoa. Ya, sama Tongil. Nah, sekarang Tongil harus berdoa untuk firman Tuhan. Sudah selesai. Mami aku juga mau kue lagi. Lah, tadi katanya nggak mau kue, katanya mau berdoa, mau percaya. Iya, tapi aku lapar lagi. Loh, ya jangan gitu dong ya. Kalau kita memberitakan Injil, kita berkata, Tuhan, aku mau beritakan Injil dan aku mau percaya pada Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Ya, nanti kita bersyukur untuk makan. Ya, oke. Yuk. Tuhan Yesus, aku mau belajar percaya kepadamu. Tuhan, aku bukan anak egois, tapi aku anak yang mau memberitakan Injil, membagikan Injil, karena Injil itu keselamatan, dan Injil aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita doakan. Tuhan Yesus, tolonglah teman-teman yang saat ini sedang lemah dan sakit. Tuhan, kiranya mereka boleh memperoleh kekuatan dan penjagaan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Injil-Mu, yaitu Engkau mati bagi kami, menyelamatkan kami, dan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Maka terimalah berkat dari Bapa yang di surga, cinta dan pelukan Tuhan Yesus memberkati, serta Roh Kudus Tuhan yang memimpin, menguatkan kamu dan meneguhkan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana Tongil? Amin. Terima kasih. Nah teman-teman, sampai di sini, sampai minggu depan.